Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh berjumpa kembali dalam program Bagaimana. Saudara, saya mengajak saudara untuk kembali merenungkan dari kitab Hakim-Hakim. Kali ini saya mengajak saudara membuka dari kitab Hakim-Hakim pasal ke-6. Saya bacakan ayat 12 dan 13 yang berbunyi demikian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, yaitu kepada Gideon, dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib, yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari tanah Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami, dan Ia menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Saudara kasih Tuhan, 2 minggu yang lalu kita bersama-sama merenungkan seorang tokoh wanita yang bernama Deborah. Dia seorang nabiya, kemudian diangkat hakim oleh Allah dan juga sebagai seorang penasehat. Di bawah pimpinan hakim nabiya Deborah ini, saudara, maka bangsa Israel itu mendapat keamanan. Hidup mereka penuh dengan damai sejahtera. Kenapa? Karena mereka betul-betul bertobat, hidup mereka betul-betul berjalan sesuai dengan pimpinan dan juga kehendak Tuhan. Namun semuanya itu cuma berlangsung 40 tahun. Setelah itu, setelah Deborah meninggal dunia, maka bangsa Israel kembali kepada penyakit lamanya, yaitu mereka kembali menyembah berhala, meninggalkan Tuhan, dan juga mendukakan hati Tuhan. Melihat hal ini, melihat umatnya seperti itu, saudara, maka Allah murka, Allah marah kepada bangsa Israel. Allah mengirim bangsa Midian untuk menyerang bangsa Israel. Dan kita mengetahui di bawah kekuasaan bangsa Midian, mereka begitu menderita, saudara. Bagaimana tidak? Di mana seringkali mereka datang, bangsa Midian ini menyerang negara Israel, bangsa Israel. Bukan cuma bangsa Midian, tapi juga mengajak bangsa lainnya, bangsa Amalek, dan juga bangsa-bangsa lainnya. Mereka menyerbu negara Israel. Dan juga pada waktu itu, seandainya ada bangsa Israel baru bercocok tanam, maka tanaman itu diinjak-injak oleh unta yang mereka tumpangi. Kemudian di samping itu mereka juga merampas harta benda bangsa Israel. Juga binatang ternak dirampas semua oleh orang-orang pada waktu itu. Bahkan jumlah mereka dikatakan seperti belalang banyaknya. Luar biasa, saudara, begitu mengerikan. Itu sebabnya bangsa Israel begitu menderita dan mereka hidup begitu miskin. Mereka melarat sekali, saudara. Bahkan pada waktu itu mereka juga membuat gua-gua perlindungan untuk bersembunyi, untuk melindungi diri mereka dan juga mungkin itu harta mereka. Saudara kasih Tuhan, ketika mereka hidup menderita seperti itu, mereka kembali ingat kepada Tuhan. Mereka kembali datang kepada Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Dan kita mengetahui, saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, yang senantiasa bersedia mengampuni umatnya yang mau datang untuk bertobat. Ketika bangsa Israel datang memohon belas kasihan, maka Allah pun jatuh belas kasihan kepada mereka. Untuk itu kemudian Allah mengutus malaikatnya menemui seorang pria yang bernama Gideon. Waktu berjumpa dengan Gideon, malaikat itu berkata demikian, engkau adalah pahlawan yang gagah berani, Tuhan menyertai engkau. Waktu dengan itu, saudara, bagaimana respon dari Gideon? Dia berkata seperti ini, dia bertanya, betul enggak Tuhan itu menyertai kami? Kalau betul, kenapa bangsa kami menderita seperti sekarang ini? Di mana kekuasaan Tuhan yang pernah menyatakan kuasanya ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan melakukan begitu banyak mujizat, bahkan juga bisa mengalahkan bangsa Kanaan. Tapi sekarang mengapa kami dibuang, kami dibiarkan menderita di bawah kekuasaan bangsa Midian seperti ini? Saudara dikasih Tuhan, seharusnya Gideon tidak salahnya berkata seperti itu. Kenapa? Karena seharusnya Gideon sadar mereka menderita karena bangsa Israel sudah berdosa di hadapan Tuhan. Jadi waktu mereka menderita itu bukan karena alam benci kepada mereka, tidak, tapi sebagai hukuman Tuhan atas mereka karena mereka telah meninggalkan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kita pun juga sering sama seperti bangsa Israel, juga sama seperti Gideon pada waktu itu. Di mana seringkali waktu kita menghadapi kesulitan, waktu kita menderita,
kita kemudian juga mempertanyakan Tuhan, di manakah Tuhan, di manakah kuasa Tuhan, di manakah kasih Tuhan, di manakah pertolongan Tuhan, itu seringkali kita tanyakan, saudara. Waktu kita bertanya seperti itu, pantas nggak, saudara? Sama sekali tidak. Kenapa? Karena kita ini adalah ciptaan Tuhan. Pencipta kita itu, Allah kita itu berkuasa untuk membentuk kita. Kita adalah tanah liat, Tuhan itu adalah penjunan kita. Itu sebabnya, saudara, waktu kita menghadapi kesulitan, seharusnya kita introspeksi diri. Kita periksa kehidupan kita masing-masing. Apakah betul hidup kita sudah berkenan di hadapan Allah atau tidak? Kalau kita sadar hidup kita nggak berkenan di hadapan Allah, kita datang kepada Tuhan, kita bertelut di hadapan Tuhan, kita mohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Bukannya kemudian kita menyalahkan Tuhan. Ingat, waktu kita menyalahkan Tuhan, Allah tidak berkenan hidup dengan kehidupan kita. Kita belajar bagaimana kita bisa koreksi diri, kita mengakui kesalahan kita karena kita sudah bersalah, kita mohon ampun kepada Tuhan, dan kita percaya kalau kita mohon ampun kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk kasih-Mu kepada kami, di mana Engkau kembali memberi kepada kami peringatan melalui firman-Mu ini. Tuhan, ampuni kami. Kalau selama ini waktu kami menghadapi kesulitan, waktu kami menghadapi masalah, seringkali kami mempertanyakan kasih Tuhan, seringkali kami menyalahkan Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Bila waktu kami menghadapi berbagai macam tantangan dalam dunia ini, kami belajar untuk koreksi diri, untuk introspeksi diri, supaya kami sadar kalau kami telah berdosa di hadapan Tuhan. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan, kuduskan kami, supaya kami layak untuk menjadi anak-Mu. Kami juga layak untuk menerima berkat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.